teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai AI, pengaruh AI dalam bidang kesehatan, keuangan, dan pendidikan tentunya. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Konsep dasar AI melibatkan beberapa prinsip utama. Keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep dasar kecerdasan buatan juga sangat beruntung pada pengembangan algoritma yang efektif. Algoritma ini menjadi otak di balik sistem AI, menentukan bagaimana data diproses, keputusan diambil, dan tindakan dilakukan. Algoritma dapat bervariasi dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Teknologi AI berkembang untuk membantu berbagai bidang pekerjaan manusia dengan fungsi yang sangat beragam. Dalam perkembangan yang pesat ini, AI menjadi kekuatan besar yang membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Nah, di sektor pendidikan, AI berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran yang dapat menyelesaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Selain itu, AI membantu guru dan institusi pendidikan dalam menangani tugas administratif, penilaian otomatis, dan pelacakan kemajuan siswa. Satu teknologi yang berkembang pesat dalam bidang pendidikan adalah pemanfaatan media ChatGPT dalam proses belajar mengajar. ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks dengan kualitas tinggi dan terdengar alami. AI juga memberikan solusi bagi tantangan yang ada dalam pendidikan saat ini. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru, siswa, mahasiswa, dan administrator pendidikan dapat diselesaikan dengan bantuan AI. Meskipun AI memiliki banyak keunggulan, ia juga tidak terlepas dari kekurangan loh. Nah, sekarang AI dalam bidang kesehatan. Dalam sektor kesehatan, AI membuka peluang besar dalam diagnosis dan perawatan medis. AI dapat menganalisis data medis seperti citra radiologi dan hasil laboratorium untuk membantu dokter dalam mendeteksi penyakit dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, AI juga digunakan dalam pengembangan obat, mempercepat penemuan obat, dan memanfaatkan data genetik dan hasil uji teknis. Teknologi ini juga mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh melalui asisten medis virtual yang membantu memantau kondisi pasien, mengingatkan jadwal obat, dan memberikan saran kesehatan. Namun, dalam sektor kesehatan, AI juga memiliki tantangan utama yang terletak pada perlindungan privasi dan keamanan data pasien, mengingat AI membutuhkan data medis yang sangat sensitif. Selain itu, ada potensi resiko kesalahan dalam diagnosis atau rekomendasi, karena meskipun AI dapat membantu analisis medis, teknologi ini masih memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi medis yang kompleks. Sekarang, AI dalam bidang keuangan. AI memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan. Algoritma AI digunakan untuk menganalisis data keuangan yang kompleks guna mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Teknologi ini juga digunakan untuk memberikan rekomendasi investasi yang lebih tepat dan mengelola risiko secara lebih efektif. Dalam sektor perbankan, AI memungkinkan pelayanan pelanggan yang lebih cepat dan responsif melalui chatbot yang beroperasi 24 jam 7 hari, membantu nasabah melakukan transaksi atau menjawab pertanyaan mereka secara instan. Chatbot adalah contoh teknologi AI yang cerdas dalam meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Teknologi ini bekerja dengan menganalisis input dari pengguna, memahami maksud dan tujuan mereka, lalu memberikan respon yang relevan sesuai kebutuhan. AI chatbot dapat digunakan di berbagai bidang seperti layanan pelanggan, dukungan teknis, perbankan digital, rekomendasi produk, dan lain-lain. AI chatbot dapat diprogram untuk menjawab pertanyaan umum, menyelesaikan masalah sederhana, atau memberikan informasi spesifik berdasarkan data yang dimiliki atau pengetahuan yang ditanamkan. Di Indonesia, AI chatbot telah menjadi solusi populer di sektor perbankan. Bank-bank dan lembaga keuangan di Indonesia telah mengadopsi teknologi ini untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah, atau mendapatkan bantuan seputar produk dan layanan kapan saja dan di mana saja. Untuk membantu nasabah mendapatkan informasi terkini yang diinginkan, itu termasuk salah satu tolak ukur perusahaan untuk menilai sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Meskipun penggunaan chatbot dapat meningkatkan pengalaman pelanggan di sektor keuangan, ada tantangan yang perlu dihadapi seperti kesulitan dalam memahami bahasa manusia yang kompleks dan beragam serta risiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memilih chatbot yang tepat dan mengintegrasikan teknologi keamanan yang memadai. AI telah menjadi elemen penting dalam mendorong inovasi di berbagai bidang, meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan akurasi. Namun, meskipun manfaatnya besar, penerapan AI juga menghadapi tantangan termasuk masalah etika, privasi data, dan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dan menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak-hak individu. AI masih terbatas dalam memahami konteks kompleks seperti emosi dan etika, serta tidak mampu menggantikan kreativitas atau pemikiran kritis manusia. Oleh karena itu, penerapan AI perlu dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan individu, serta dampak sosialnya seperti kemungkinan pergantian pekerjaan manusia oleh otomatisasi. Di masa depan, AI berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, namun pengembangannya harus disertai pengawasan yang bijaksana agar teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dengan tetap menjaga privasi, keamanan, dan etika yang sesuai.